Nama saya Mariani Baho. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariani Baho dengan NIM 1020924114 dari kelas SI 08C. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 sistem basis data pada pertemuan minggu ke-13. Video ini akan saya bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tugasnya, lalu sesi yang kedua, saya akan mengeksekusi tugasnya langsung dengan menggunakan Sampipi dan juga komen prompt. Langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama. Sesi yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tugas 2 yang dibagikan di minggu ke-13 ini. Jadi, tugas 2 terdapat 3 pilar utama yang akan dibahas. Yang pertama ada store prosedur, trigger, dan juga DCL. Nah, tapi di pertemuan 13 ini lebih difokuskan kepada DCL. Dalam tugas 2 ini terdapat pula 5 task dengan perintah yang berbeda-beda. Untuk task yang pertama, kita akan melakukan DDL, kita akan membuat tabel obat, tabel transaksi obat, dan juga tabel log transaksi obat dengan ketentuan setiap tabelnya dibubuhi 3 digit NIM terakhir mahasiswa. Dalam kasus ini, saya akan menambahkan 114 di belakang setiap tabel. Lalu, task yang kedua, kita akan memasukkan record ke dalam tabel yang telah dibuat, yang mana record tersebut termasuk bagian dari DML. Di sini kita akan melakukan beberapa record ke dalam tabel, yaitu ada ke dalam tabel obat, dan juga ada record ke transaksi obat. Selanjutnya, kita juga diharapkan dapat memberikan output seperti ini contohnya. Oke, kita masuk ke task yang ketiga. Di task yang ketiga, kita diminta untuk membuat trigger untuk menambah record pada tabel log transaksi obat ketika terjadi transaksi di tabel transaksi obat. Nah, kita juga akan melakukan uji coba seperti berikut ini, dan output yang diharapkan adalah sebagai berikut. Lanjut ke task yang keempat, kita akan membuat store prosedur pada tabel transaksi obat dengan 3 parameter. Yang pertama ada ID pasien, ID obat, dan juga jumlah obat. Lalu kita akan memanggil parameter yang store prosedur yang telah dibuat dengan menggunakan perintah call tambah obat, dan diharapkan outputnya seperti berikut ini. Lalu task yang kelima, kita akan melakukan DCL, yang mana kalau di dunia nyata, sebenarnya dua user ini adalah satu orang yang sama. Nah, tapi namanya dipecah menjadi first name dan juga last name. Nah, ini adalah ketentuannya, di mana first name hanya diizinkan untuk melakukan insert, dan last name hanya diizinkan untuk melakukan select. Langsung saja mengeksekusi tugasnya di Sampipi. Pertama, kita harus membuat nama basis datanya terlebih dahulu. Di sini saya akan buat namanya apotek saja. Nah, kalau sudah, kita akan langsung masuk ke SQL-nya. Di sini saya akan membuat DDL sesuai dengan ketentuan yang diminta tadi. Nah, di sini kita akan create tabel untuk obat, untuk transaksi obat, dan juga log transaksi obat, di mana di akhirnya dibubuhi 3 digit NIM. Nah, kalau sudah, kita tinggal run. Lalu kita akan memasukkan record ke dalam tabel yang sudah kita buat. Di sini, saya akan langsung saja menginput sintaksnya. Nah, ini adalah sintaksnya. Jika sudah, kita akan langsung run saja. Nah, ini adalah tabel yang tadi kita buat, atau DDL, task yang pertama tadi. Lalu, ini adalah records yang telah kita masukkan. Hal yang sama juga terjadi pada transaksi obat. Nah, ini adalah records yang telah kita masukkan. Lalu kita akan langsung masuk ke tugas yang ketiga, task yang ketiga, yang dimana kita diinstruksikan untuk membuat trigger. Nah, di sini trigger yang dibuat adalah trigger untuk menambah record di tabel log transaksi obat ketika terjadi transaksi di tabel transaksi obat. Nah, di sini saya akan langsung saja memasukkan sintaksnya yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini adalah sintaks untuk trigger. Kita buka dengan delimiter, lalu di sini ada icon dolar atau SS, dan diakhiri dengan delimiter juga.
Nah, di sini kita akan langsung run saja. Nah, lalu kita akan menguji si trigger tadi dengan memasukkan record baru ke dalam tabel yang ada di transaksi obat. Nah, contohnya kita akan insert dari soalnya tadi saja. Yang ini lalu kita akan sesuaikan dengan tabel nama yang kita punya. Di sini saya namanya huruf kecil semua. Nah, jika sudah, kita akan langsung run seperti ini. Nah, sudah kita insert, lalu kita akan masuk ke log transaksi obat. Nah, ini adalah output yang diminta sesuai dengan yang ada di tas 3 tadi. Ini adalah record yang masuk ketika kita membuat record baru di tabel transaksi. Seperti itu. Lalu kita akan masuk ke tas yang keempat. Tas yang keempat, kita diinstruksikan untuk membuat store prosedur. Store prosedur yang dimaksud adalah store prosedur untuk transaksi obat di tabel transaksi obat dengan 3 parameter, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, langsung saja kita akan langsung input sintaksnya. Ini adalah sintaksnya. Seperti yang tadi, kita akan tetap awali dengan delimiter, lalu kita masukkan in untuk ketiga parameter tadi, dan diakhiri delimiter juga. Nah, ini adalah yang sudah jadi, dan di run tidak ada masalah. Lalu kita akan uji si store prosedur tadi dengan menggunakan sintaks berikut. Nah, ini saya langsung copy saja dari soalnya. Kalau tambah obat, lalu kita akan masukkan namanya sesuai dengan yang kita input tadi. Harusnya benar ya sintaksnya. Kita akan langsung run saja. Nah, ini dia kalau tambah obat sudah langsung terjadi, dan kita bisa cek di tabel log transaksi obat. Nanti akan ada seperti ini. Nah, ini adalah output yang sesuai dengan insert yang kita lakukan, output yang sesuai dengan record yang kita masukkan, seperti itu. Lalu yang terakhir, kita akan melakukan yang namanya DCL. Untuk melakukan DCL, kita akan menggunakan command prompt agar lebih mudah. Nah, di sini saya sudah membuka command prompt-nya, dan kita tinggal masuk saja ke bagian sampipinya. Nah, untuk masuk ke bagian sampipi, kita akan mengetikkan di sini jadi nah, kita akan masuk sebagai root di sini. Nah, kalau sudah, kita akan lihat dulu database-nya. Nah, ini adalah basis data yang kita punya, dan kita akan pakai yang apotek tadi. Kalau sudah, kita akan meng-create 2 user. Jadi, yang pertama kita akan meng-create user yang pertama, kita kasih nama Arif saja, atau Ara deh. Ara, atau Kalhol. Dan kita isi passwordnya 123. Oke, sudah benar. Lalu kita create user yang kedua, itu namanya Amanda saja. Maksudnya ini nama belakangnya, Ara Amanda. Lalu kita akan buat passwordnya M saja, jangan deh, dia saja. Oke, pastikan sintaksnya sudah benar, dan oke. Lalu kita akan kasih akses untuk backup. Nah, untuk yang pertama tadi, kalau nggak salah itu, untuk yang first name itu hanya bisa insert, untuk yang last name itu hanya bisa select. Nah, maka dari itu kita akan mulai dari yang first name dulu. Kita akan buat grant insert pada tabel apotek. Nah, ini karena ini berlaku untuk semua tabel, kita pakai bintang to nama user yang pertama, yaitu arah at localhost. Oke, pastikan dulu sebenarnya benar. Baru sebenarnya benar, oke benar. Lalu kita akan melakukan hal yang sama untuk last name-nya. Dan select on apotek, lalu kita kasih dot bintang untuk Amanda at localhost. Kita pastikan lagi sintaksnya, jangan sampai salah. Oke, sudah benar. Lalu kita akan masuk ke tahap pengujian. Nah, untuk pengujian, kita akan keluar dari
si akun root ini. Nah, jadi kita tinggal Ctrl C, lalu kita masuk lagi dengan menggunakan akun yang pertama, yaitu sebagai ARA. Kita masukkan tadi passwordnya itu, yap, R123. Oke, ini benar. Lalu kita akan menampilkan basis datanya dulu. Nah, ini dia yang terlihat cuma 2 ini doang, karena kita memberikan aksesnya hanya untuk basis data apotek saja. Kita akan menggunakan apotek di sini. Oke, kita akan melakukan insert. Karena yang pertama tadi hanya bisa insert ya. Kita akan melakukan insert. Oke, tapi sebelumnya kita tunjukkan dulu ya tabelnya untuk memudahkan. Oke, jadi di sini saya ulang saja untuk bagian eksekusi tadi, pengujian. Karena recordingnya mengalami masalah, jadi saya akan menjelaskan saja untuk yang di bagian pengujian. Nah, yang pertama di bagian sini, kita login sebagai ARA, kita masukkan password dan berhasil, lalu kita menampilkan basis data di sini. Yang ditampilkan hanya 2, karena kita hanya memiliki akses untuk basis data apotek ini saja. Lalu di sini kita menggunakan apotek, basis data apotek, lalu kita menampilkan tabel di sini, dan tabel ditampilkan, terdapat 3 tabel, log transaksi obat, dan juga transaksi obat. Lalu kita melakukan pengujian untuk show obat, yang mana show ini adalah bukan bagian dari insert. Nah, lalu kita melakukan select juga, select tidak bisa. Nah, di sini terdapat error, command denied to user ARA, yang mana itu bisa diartikan ARA tidak memiliki hak akses untuk menggunakan select ini, seperti itu. Lalu, ketika kita melakukan insert di sini, insert obat yang mana ID-nya adalah 105, nama obatnya adalah ibuprofen, dan harganya 12.000, ini berhasil di insert. Oke, selanjutnya kita masuk dengan menggunakan user Amanda. Nah, di sini kita berhasil masuk, lalu kita menampilkan basis data, sama seperti yang tadi, hanya apotek saja yang ditampilkan, lalu kita menunjukkan tabel, masih sama, lalu di sini kita melakukan operasi insert, maaf, kita melakukan operasi select dan berhasil, tapi ketika kita melakukan operasi insert di sini, itu error, karena kita tidak memiliki hak akses untuk melakukan insert. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah atau kesalahan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.